Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview atau belajar mengenai sejarah zaman dulu tentunya. Namanya saja sejarah. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke suku Baduy yang tentunya dianggap mempertahankan tradisi zaman dulu. Tentunya ini untuk menengok zaman dulu itu seperti apa. Karena ini sangat penting untuk kalau kita berwisata ya. Berwisata ini salah satu wisata budaya. Jadi kita nanti coba kita runut bagaimana hubungannya antara suku Baduy, kemudian dengan daerah sekitarnya, yaitu adalah desa adat, desa adat Kasepuan. Nah, nanti ada yang kita bahas adalah desa adat Kasepuan Ciptagelar. Jadi itu yang melatar belakangi. Nanti kita lihat situasi dulu di suku Baduy. Jadi suku Baduy itu bagaimana dan keadaan di desa adat bagaimana. Dan setelah saya perhatikan zaman dulu, ya kami di Jawa, di Jogja itu kalau kita lihat pakaiannya itu juga kalau saya perhatikan sama. Nah, nanti kita bahas mengenai pakaiannya ya. Itu kok sama gitu. Kalau dari segi bahasa, akar bahasanya juga sama. Akarnya banyak yang persamaan. Jadi kalau ini saya posisi di Bogor, kalau kita mau wisata ke Baduy, itu ya arahnya ke barat, kalau lewat Dramaga, Ciampea, Jasinga, terus ke sana, pokoknya pakai Google Maps lah itu. Nanti kira-kira 3,5 jam sampai di Lui Damar. Nah itu kan masuk di Banten. Jadi dimasuk di Banten, Kabupaten Lebak. Nah, Kabupaten Lebak. Jadi waktu itu saya masuk di pintu masuk yang Ciboleger. Karena ada yang Cijambe saya belum masuk. Jadi setelah melihat langsung situasi yang mempertahankan tradisi tadi yang ada di suku Baduy, nah itu saya berkeinginan melihat yang daerah-daerah dekatnya itu bagaimana kemiripannya, ya karena katanya namanya desa adat itu mempertahankan adat lebih ketat daripada yang di perkotaan, ya itu dari itu tadi yang suku Baduy ya. Nah, dari segi rumah-rumah yang kita bahas dari segi rumah-rumahnya. Jadi rumah-rumahnya ya memang mengelompok dekat dengan tetangganya, nah gitu ya. Ya ini karena zaman dulu tentunya bentuk rumahnya juga seperti itu. Ya, kalau udah lama sekali ya rusak karena dari rumbia, dari bambu, kan begitu. Nah, tapi dengan dekat-dekat. Nah, dan kalau kita lihat di daerah Jawa Barat ini juga rumah itu ya juga dekat-dekat begitu. Wah, kan gitu. Ini polanya gitu. Nah, ini belajar sendiri saya gitu. Jadi nggak tahu itu benar apa salahnya. Tapi kan rumah-rumahnya saling berdekatan, dekat dan bentuknya mirip. Coba kita lihat kalau di perkebunan teh yang pelosok itu juga rumahnya demikian. Bangunan lain ciri khasnya seperti di belakang saya adalah lumbung padinya. Bahasanya apa ya nyebutnya loid gitu. Jadi mereka menyimpan makanannya itu dalam lumbung-lumbung padi yang terpisah. Ya, karena itu kenapa terpisah? Karena kan rumahnya belum ada, tidak boleh kalau yang Baduy ya, tidak ada listrik,
Makanya untuk menghindari kebakaran tempatnya terpisah. Dan ini untuk menjaga ketahanan pangan. Yang patut dicatat bahwa padinya padi gogo, nanamnya panjang ya 1 tahun sekali. Makanya padinya dipakai ani-ani itu disimpannya dalam awet, awet ya. Nah, jadi itu untuk ketahanan pangan. Jadi yang pernah saya baca bisa tahan 5 tahun. Tapi masyarakat setempat bahkan ada yang disimpan sampai 1 generasi 70 tahun. Nah ini yang salah satu menjadi awet tanpa kimia apa ya lah pengawetannya. Jadi rumah-rumah nah terpisah ya itu tadi lumbung padi. Nah kemudian itu dari sisi rumahnya. Nanti kita bandingkan sisi rumahnya mirip sekali antara di apa namanya eh, desa adat, kampung adat yang di Ciptagelar. Itu dari segi rumah, luit, ya, dan situasi. Kemudian mempertahankan apa tadi bajunya, ya. Bajunya kan kalau yang Baduy dalam itu kan hitam putih. Kemudian kalau apa ada biru-birunya begini, yang Baduy luar. Dan kalau kita melihat dari foto-foto yang ada itu eh, memang itu benar mempertahankan apa ya tradisi. Memang kalau yang di Ciptagelar dan desa adat lainnya itu sudah menggunakan listrik, mobil dan sebagainya. Nah, kalau yang ini kan sama sekali yang Baduy tadi. Makanya berikutnya yang setelah suku Baduy ke bawahnya sedikit yang eh, itu tadi yang masih kuat juga mempertahankan adat itu tadi di Kasepuan tadi. Di daerahnya ini kan nanti di daerah Banten Kidul, Banten Selatan. Ya, desa adatnya yang pernah saya baca itu kurang lebih 500-an. Yang sudah ditetapkan sekitar 39 atau berapa. Ya, salah satunya yang terkenal kan yang Ciptagelar. Nah, ini yang nanti kita mau ke sana, wisata ke sana itu arahnya kemana kita bahas. Tadi dari sisi apa ya rumah, rumah di Jawa zaman dulu juga sebelum modern sekarang juga hampir konstruksi rumahnya juga seperti itu. Dari segi baju tadi yang saya bahas, bajunya ya mungkin dulu pewarna itu tidak begitu banyak ya bajunya hitam. Jadi yang apa ya namanya itu ya. Pokoknya dulu simbah saya juga pakai itu sehari-hari pakai bajunya hitam agak panjang ini, celananya ya celana apa itu hitam itu juga pokoknya hitam-hitam dan menggunakan ini ikat-ikat kepala juga. Dan nanti bedanya waktu ada eh, kemalangan kematian bajunya putih. Nah kan itu. Nah itulah menariknya kita belajar eh, wisata budaya. Jadi ya, wisata budaya itu kalau mau nginep di Baduy luar juga bisa, Baduy dalam juga bisa, tapi harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Tidak boleh menggunakan HP, kamera, kan gitu. Kemudian eh, lampu tadi ya pakai lampu minyak, kan gitu. Jadi harus mengikuti aturan. Kalau namanya berwisata zaman sekarang kan kita bisa melampaui pikiran masa-masa dulu. Nah itu kalau sudah pergi ke Baduy di Loidamar, di Banten Lebak tadi, nah sekarang kita menuju ke desa adat Ciptagelar. Jadi kalau kita ke sana, saya dari Bogor ya ini kan dilihat maps-nya, petanya dari Bogor saya diarahkan menuju tol, nah, tol yang baru ini Bocimi. Nah, jadi sampai Parungkuda, nah, belok, nah, kemudian arahnya bukan lewat yang Cibadak,
tetapi lewat yang Cikidang. Dari Cikidang terus itulah sampai Pelabuhan Ratu. Nah, dari Pelabuhan Ratu kanan naik terus itu ikuti map sini. Jadi jaraknya sekitar 127 km dari Bogor ya. Nah, kemudian waktunya kira-kira 3 jam 45 menit. Nah, ini yang penting. Nah, jadi lokasinya ini adalah di kaki Gunung Halimun. Nah, Halimun. Jadi ini kan memang suku adat ini menjaga keseimbangan alam. Makanya bisa menjaga hutan itu ya yang dibagi menjadi lupa saya 3 atau berapa supaya menjaga alam. Ini jadi di kaki Gunung Halimun di sebelah sini. Jadi ini harus dipersiapkan. Saya lihat banyak di YouTube juga menuju ke sana dengan menggunakan sepeda motor, touring gitu ya. Nah, kemudian ada sebagian jalannya kecil agak rusak itu kalau kita mau menggunakan mobil ya menuju ke sana. Nah, jadi itulah salah satu yang bisa kita pelajari budaya tadi. Yang mirip tadi ada di belakang kami tadi lumbung padinya. Kemudian yang sangat terkenal adalah itu adatnya, ada upacara-upacara adat yang ada banyak itu. Ada yang seren tahun atau apa itu padi pokoknya memasak padi gitu untuk bersyukur apa gitu lupa saya itu. Jadi beberapa itu. Jadi desa adat ini itu setelah saya baca-baca coba kita lihat lupa saya tahunnya itu sekitar 1368. Nah, ini Prabu Siliwangi ya yang mendirikan katanya. Jadi itu kan zamannya hampir sama dengan zaman Majapahit kan sekitar 1300-an. Ya, namanya kasepuhan ya, sepuh tua kan namanya tua itu. Ya. Jadi desa adat kampung adat ini kalau ditanya bahasanya apa sih kan gitu. Ini kan bahasanya Sunda gitu. Makanya kalau yang di Baduy tadi itu kan daerah sekitarnya juga dekat. Ya, karena daerahnya ini kan masuk Cisolok Sukabumi, ya kan. Sebelahnya sudah Lebak Banten, agak utara jadi dekat sekali dengan Bogor yang selatan, dengan itu daerahnya di situ. Jadi tadi sudah kita bahas rumah adat, tradisi, ya, gitu. Kemudian bahasanya. Kemudian kalau bedanya ya, kalau yang di desa adat ini agamanya Islam, tapi kalau di kan Sunda Wiwitan. Nah, makanya ini kan dekat dari segi tadi bahasa dan sebagainya. Ini jadi kan sangat menarik bagaimana kearifan lokal ini bisa menjaga lingkungan. Nah, makanya apa sih yang dipelajari gitu namanya sederhana rumah-rumah jalannya apa kita harus namanya wisata budaya. Nah, jadi itu yang sangat penting. Tentunya ya kalau ditanya banyak kalau di suku Baduy itu yang perempuan dan non petani ya kan gitu. Ya, kalau yang di desa adat tentunya lebih berkembang. Tetapi ya tadi itu pertanian menjadi hal yang utama menjadi petani. Kemudian nyimpen padi nanti sudah ya. Nah, makanya kan memutus siklus wereng itu dengan 1 tahun tanam dengan padi gogo tadi ya sudah. Jadi yang sering bisa kita lihat di situ. Nah, ini yang sudah ini yang tadi yang saya lihat di sini saya bacakan. Seren tahun upacara ini merupakan puncak dari aktivitas masyarakat Cipta Gelar biasanya selalu diadakan setiap tahun.
karena tradisi nenek moyang untuk menghormati Dewi Padi atau yang dikenal dengan Nyi Haji atau Dewi Sri. Jadi lebih jelasnya lagi kalau mau berwisata silakan pergi ke sana. Ya tergantung Bapak Ibu asalnya dari mana, nanti diarahkannya lewat mana, lewat Google Maps itu. Kalau kami yang di Bogor ini diarahkan lewat ini ya, Pelabuhan Ratu. Ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan eh, bisa kita mengambil hikmahnya dari kearifan lokal nenek moyang kita yang tentunya sebanyak yang positif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.